Tenggelam dalam lautan paranoia, Vladimir Putin merasa cengkeramannya atas Rusia mulai goyah. Ini sangat dibenci oleh otoriter dan dia perlu merebut kembali kendali narasi. Keinginan kuat untuk mengendalikan ini membuat Vladimir Putin mengambil keputusan paling bodoh dalam hidupnya. Vladimir Putin telah mencabut satu-satunya hal yang menjaga militernya di Ukraina, sehingga tentara kini sangat marah pada Kremlin. Dan semuanya bermuara pada dua kata, Telegram dan WhatsApp. Vladimir Putin begitu terjebak dalam paranoianya sehingga ia mengambil keputusan luar biasa untuk melarang kedua layanan media sosial tersebut. Dan ia mencoba menggantinya dengan varian yang disetujui Kremlin. Dipromosikan oleh dirinya dan kroni, Vladimir Putin berusaha menunjukkan kekuatan dan percaya diri. Dia berusaha mengendalikan pena penulis saat kisah perang Ukraina, masa kepresidenannya, dan Rusia ditulis. Namun, hal ini tidak menunjukkan kepercayaan diri atau kekuatan. Keputusan-keputusan ini diambil oleh diktator yang merasa kekuasaannya goyah. Otokrat menua yang tahu pesaing mengincar dan rakyat mulai membicarakannya. Namun, kini yang paling ditakuti Putin adalah tentara di Ukraina yang kembali kehilangan alat komunikasi berharga. Kita akan bahas para tentara itu nanti. Sebelumnya, mari lihat keputusan menarik Putin dalam beberapa hari terakhir. Pada 10 Februari, Cable News Network melaporkan bahwa Kremlin mulai membatasi akses ke aplikasi pesan Telegram, yang jelas merupakan salah satu aplikasi paling populer di Rusia. Menurut Statista, lebih dari 78% penduduk Rusia berusia 16 tahun ke atas menggunakan Telegram, dengan WhatsApp berada di posisi kedua dengan 73,9%. Kremlin mengklaim pelarangan ini demi melindungi warga Rusia dan menuduh Telegram yang bertanggung jawab atas pemblokiran tersebut. Aplikasi itu menjadi wadah orang berbagi pandangan yang dianggap kriminal dan teroris oleh otoritas Rusia. Hal-hal yang ditemukan orang Rusia di Telegram tidak selalu sesuai dengan narasi Kremlin. Telegram juga menghadapi denda dari Kremlin sebesar 64 juta rubel atau sekitar 828 ribu dolar karena diduga menolak menghapus konten terlarang dari aplikasinya. Pembatasan Kremlin mulai 10 Februari membuat ribuan orang mengeluh aplikasi tidak berfungsi atau jauh lebih lambat dari biasanya. Menurut The Telegraph, seorang sumber yang dekat dengan Kremlin mengatakan kepada media investigasi independen Veska bahwa pembatasan yang dialami warga Rusia saat ini sedang meletakkan dasar untuk pelarangan penuh Telegram yang akan terjadi pada bulan September menjelang pemilihan Duma negara. Setelah satu musuh yang mengganggu narasi Kremlin disingkirkan, Putin mengalihkan kemarahannya ke WhatsApp. Seperti yang sudah kami sebutkan, WhatsApp menempati posisi kedua setelah Telegram sebagai aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Rusia. Pada 12 Februari, 2 hari setelah pembatasan besar terhadap Telegram, Al Jazeera melaporkan Kremlin juga memblokir WhatsApp di tengah tuduhan pelanggaran hukum. Juru bicara favorit Putin, Dmitry Peskov, mengklaim bahwa langkah tersebut diambil karena WhatsApp enggan mematuhi norma dan aturan hukum Rusia. Bisa kita ulangi terjemahannya? Ini jelas kode ala Putin untuk wow, WhatsApp tak bisa mencegah orang Rusia mengatakan hal yang tak saya inginkan. Larangan WhatsApp seharusnya tidak mengejutkan. Kremlin telah bergerak melawan aplikasi tersebut sejak tahun 2025 yang menyebabkan banyak orang di Rusia hanya bisa mengaksesnya dengan bantuan jaringan pribadi, virtual, atau VPN. Pada akhir tahun, pemblokiran serupa juga telah diberlakukan terhadap Facebook, X, dan Instagram. Bahkan YouTube pun tidak luput dari pendekatan keras Kremlin dalam menutup akses ke layanan daring apapun. Sedikit saja memberi kesempatan bagi warga Rusia mengetahui lebih dari yang disampaikan Kremlin, membuat orang-orang dan tentaranya di Rusia marah. Jangan khawatir, Kremlin sudah punya solusi. Rusia tak butuh aplikasi-aplikasi itu, seru Putin. Mereka hanya perlu berlangganan Max, yang merupakan alternatif buatan Rusia dan sangat disetujui Kremlin yang menawarkan platform media sosial serba ada dengan harga murah, yaitu pengawasan Kremlin secara terus-menerus terhadap semua yang kamu lakukan atau katakan di aplikasi tersebut. Rusia mempromosikan Max sebagai alternatif patriotik Telegram dan WhatsApp, bahkan membayar selebritas Rusia
dengan rubel untuk mengiklankan aplikasi ini ke pengikut mereka. Pejabat Rusia kini mendorong integrasi MAX ke Gogoslugi, portal daring Rusia untuk akses platform pemerintah, pembayaran tagihan, dan penandatanganan dokumen. Semua itu akan menjadikan MAX sebagai gerbang utama untuk layanan sipil paling dasar yang ditawarkan Rusia. Ini soal kendali akan kita bahas lagi nanti di video ini. Saat ini, larangan Telegram dan WhatsApp sedang menimbulkan kekacauan di garis depan. Prajurit Rusia terbunuh karena mereka kehilangan satu lagi jalur komunikasi penting. Kita jarang mendengar suara para prajurit itu karena mereka tewas di medan perang Ukraina. Hanya sedikit yang selamat dan tertangkap yang bisa menyampaikan pendapat. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Telegraph, para blogger militer Rusia yang seringkali memiliki akses langsung ke para prajurit melalui aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram telah membicarakan situasi tersebut. Situasi yang diciptakan oleh paranoia Putin. Di garis depan, ribuan personel militer akan kehilangan komunikasi saat serangan yang bisa berakibat fatal, menurut saluran Archangel Spetsnaza dengan 1,1 juta pengikut di Telegram. Blogger militer besar lain langsung menyoroti Kremlin, meski tidak menyebut nama Putin dalam kritiknya. Ketika orang-orang yang tiba-tiba berkuasa mulai menyeret mereka, para pejabat Kremlin, ke pengadilan terkenal di Den Haag, tidak akan ada seorang pun yang peduli. Tak seorang pun berani bicara, kata Gegor Kolmogorov kepada para pengikutnya. Dalam pengakuan aneh, Rusia melakukan kejahatan perang oleh seorang blogger militer nasionalis. Penjelasan paling jelas soal kemarahan tentara Rusia pada Putin datang dari koresponden militer Alexander Slatkov yang menjelaskan, Barat telah membuat kami kalah 2 hari akibat gangguan Starlink. Sekarang mereka juga memutus saluran komando dan komunikasi, kata Slatkov. Jadi bagaimana kami bisa menang? Dengan alat apa? Kacang dan telepon lapangan telepon artileri 57. Seorang tentara yang berhasil menyampaikan pendapat juga mengatakan hal serupa. Garis depan terkejut, Starlink hilang, Telegram juga terganggu. Bagaimana kita bertempur pakai merpati pos? The Cube Independent melaporkan seorang tentara menyatakan dalam pesan yang beredar di saluran Telegram pro-perang Rusia. Itu sesuai strategi Rusia. Di Ukraina, tank dan senjata era Soviet masih dipakai di medan perang. Jadi mengapa tidak pakai juga telepon lapangan era Soviet seperti telepon artileri 57? Putin tampaknya berpikir bahwa perang Ukraina terjadi pada tahun 1960-an. Lagi pula, penyebutan Starlink layak untuk dibahas lebih lanjut. Putin sudah mengambil 2 platform komunikasi penting dari tentaranya. Tampaknya, ini karena Putin sangat takut pada hal yang bertentangan dengan narasinya. Presiden Rusia membuat keputusan ini hanya beberapa hari setelah Elon Musk dan SpaceX memutus akses Rusia ke Starlink. Menurut Guardian, pada 9 Februari, tentara Rusia telah berupaya mencari alternatif. Setelah SpaceX memutus penggunaan terminal Starlink ilegal di Ukraina, Rusia kehilangan salah satu sistem komunikasi utama karena akses ke Starlink dibatasi. Tanggapan Putin, ambil semua alternatif yang telah coba digunakan oleh banyak tentara Rusia. Ini adalah strategi militer yang brilian. Tidak heran Rusia sudah kehilangan 1,25 juta tentaranya dan jumlahnya masih terus bertambah di Ukraina. Terlepas dari sarkasme, seolah Putin sengaja menghancurkan militernya sendiri lewat langkah barunya. Namun, itu bukan alasan utama Kremlin melarang WhatsApp dan membatasi Telegram. Ini adalah upaya terakhir pria tua putus asa mempertahankan kekuasaan, dan kami akan jelaskan alasannya. Sebelum lanjut, Anda menonton The Military Show yang memberi gambaran lengkap, bukan sekadar berita utama. Tekan subscribe agar tetap terdepan. Kembali ke alasan Putin, kita punya 2 hal yang perlu dibahas. Versi resmi Kremlin dan apa sebenarnya yang terjadi menurut orang-orang dekat Putin. Akses ke WhatsApp dan Telegram dibatasi karena alasan keamanan. Kita sudah membahas ini karena Kremlin terus mengulang alasan bahwa kedua aplikasi itu digunakan untuk menyebarkan konten kriminal dan dianggap tidak dapat dipercaya. Bersama Max, kami melindungi data warga Rusia lebih baik dari pemerintah mereka sendiri. Regulator internet Rusia, Roskomnadzor, juga menyebutkan masalah keamanan menurut British Broadcasting Corporation. Pejabat Rusia lainnya,
Andrei Svintov, juga dikutip mengatakan bahwa tindakan keras seperti itu terhadap WhatsApp khususnya benar-benar dibenarkan, karena Rusia tampaknya telah menetapkan Meta sebagai organisasi teroris. Rusia juga tidak merahasiakan fakta bahwa tindakan kerasnya terhadap akses internet merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjauh dari apa yang mereka anggap sebagai platform pro-Barat. Roskomnadzor, yang merupakan perpanjangan dari Putin dan ambisinya menguasai segalanya, sudah lama mendorong Rusia memiliki internet berdaulat bebas pengaruh Barat, menurut laporan Telegraph. Kami tegaskan lagi, bebas dari pengaruh Barat membuat rakyat Rusia semakin sulit memahami apa yang terjadi di luar tembok besi yang ingin dijadikan penjara oleh Putin. Namun, inilah inti dari keputusan paranoid Putin sebenarnya. Telegram dan WhatsApp dibatasi dan akan dilarang karena Putin ingin menyembunyikan berita Ukraina dari rakyatnya. Kremlin ingin membungkam blogger militer yang meski mendukung perang, tetap membagikan lebih banyak informasi garis depan daripada yang diinginkan Kremlin. Tentara di garis depanlah yang akan paling menderita akibat semua ini, seperti yang akan segera Anda ketahui. Menurut Moscow Times, semua media besar Rusia, termasuk yang independen dan tak bisa dikendalikan Putin, memiliki saluran Telegram, banyak yang hanya menerbitkan berita di sana. Hal ini membuat Telegram menjadi apa yang disebut oleh media tersebut sebagai toko serba ada untuk berita yang memungkinkan pengguna membaca berita dari berbagai sumber. Dan mengingat aplikasi ini menampilkan postingan secara kronologis, bukan menggunakan algoritma untuk memilih apa yang dilihat penggunanya, sangat sulit bagi Kremlin untuk memaksakan propagandanya kepada masyarakat melalui Telegram. Aplikasi itu harus dihapus dan diganti varian yang disetujui Kremlin menjadi monumen ketidakpercayaan digital Putin. Majalah Cyber menyebut Max hanyalah batu bata lain dalam tembok infrastruktur pengawasan negara Kremlin. Aplikasi ini dikembangkan berdasarkan WeChat dari Tiongkok, yang juga dikecam sebagai alat serupa. Kami rasa kita melihat Vladimir Putin kembali mengikuti jejak Xi Jinping, tanpa sengaja memperkuat anggapan bahwa Rusia telah menjadi adik kecil Tiongkok. Dalam prosesnya, Kremlin tentu saja berusaha membantah klaim bahwa peralihan ke Max ada hubungannya dengan pengawasan atau kontrol terhadap media berita. Kremlin mengatakan tidak perlu khawatir, meski Vladimir Putin mewajibkan penggunaan Max untuk pegawai negeri, pelajar, guru, dan segera sebagai syarat akses layanan publik. Namun, itu bukan berarti aplikasi pengawasan. Melarang semua pesaing, termasuk Telegram dan WhatsApp, justru tidak mendukung narasi itu. Ini adalah upaya Vladimir Putin mengisolasi rakyat Rusia secara digital agar mereka terjebak dalam berita palsu dan propaganda yang menjaga kekuasaannya. WhatsApp telah menjelaskan hal itu dengan jelas dalam pernyataan usai keputusan Vladimir Putin. Pemerintah Rusia berusaha memblokir WhatsApp sepenuhnya dalam upaya mendorong masyarakat menggunakan aplikasi pengawasan milik negara. Mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi privat dan aman adalah langkah mundur yang membuat masyarakat Rusia kurang aman, kata perusahaan itu. Ini bukanlah pernyataan yang berlebihan. Di Max, keluhan tentang Kremlin bisa membuat Dinas Keamanan Federal mendatangi rumah Anda. Anda bahkan bisa dicap sebagai semacam teroris. Meski kejahatan besar tak sepenuhnya tunduk pada Putin, upaya terbarunya mempertahankan kendali atas negara yang mulai lepas tetap menyakitkan dan berpotensi berbahaya. Bagi orang Rusia pada umumnya, para tentara di garis depan di Ukraina lah yang akan paling menderita. Mereka punya alasan kuat marah pada Kremlin saat ini. Sebenarnya ada beberapa alasan. Dimulai dari bagaimana ini adalah satu lagi bukti bahwa Kremlin benar-benar gagal terhadap tentaranya. Dalam hal komunikasi, para tentara umpan meriam Putin terpaksa menggunakan aplikasi seperti Telegram, WhatsApp, dan terminal Starlink ilegal. Karena Kremlin benar-benar gagal menyediakan sarana komunikasi aman lainnya bagi mereka di Ukraina, tentara Rusia telah berperang di Ukraina selama hampir 4 tahun. Namun, seperti yang dilaporkan oleh Telegraph, mereka masih belum diberikan sistem komunikasi yang diproduksi dalam negeri dan aman untuk digunakan. Karena itu, penggunaan Telegram dan WhatsApp meningkat pesat di garis depan. Yang terakhir, memiliki beberapa bentuk enkripsi,
Sedangkan yang pertama memberi tentara Rusia jalur komunikasi ke rumah dan alat komunikasi saat serangan bunuh diri ke pertahanan Ukraina. Sekarang semuanya sudah hilang, dan aplikasi Max yang buruk bukan pengganti yang baik. Karena tentara Rusia tahu, Kremlin memantau semua ucapan dan tindakan mereka, komunikasi di jajaran tentara Rusia menurun tajam, sehingga menyebabkan banyak tentara tewas. Forces News menyoroti bahwa anggota unit anti-drone Rusia sudah membuat video permohonan kepada Kremlin, menyatakan Telegram sangat penting untuk pekerjaan mereka. Drone memang menjadi ancaman terbesar bagi tentara Rusia di Ukraina. Pada Januari saja, drone Ukraina menewaskan 30.000 tentara Rusia. Seluruh kematian ini diverifikasi lewat rekaman di sistem Delta Ukraina. Dengan Telegram yang sudah tidak ada, unit anti-drone Rusia tidak bisa langsung memberi peringatan kepada tentara di lapangan tentang keberadaan drone Ukraina. Hal ini hanya akan mengarah pada hal yang tak terhindarkan. Lebih banyak tentara Rusia yang tewas. Putin mempercepat penempatan tentaranya, membantu Ukraina mencapai target menghancurkan 50.000 tentara Rusia tiap bulan. Masalah drone juga terjadi di Rusia. Sudah bukan rahasia, drone jarak jauh Ukraina mengacaukan industri minyak Rusia dan secara sistematis melemahkan kekuatan militer Rusia dari dalam. Seperti yang dikatakan oleh Vyacheslav Gladkov, yang merupakan gubernur wilayah perbatasan Belgorod di Rusia, memperlambat saluran Telegram dapat memengaruhi penyampaian informasi operasional. Seorang pejabat Rusia memberitahu Kremlin bahwa tindakan mereka akan merugikan militer dan rakyat Rusia. Dan Putin tidak peduli, dia hanya ingin lebih banyak kendali dan menurutnya umpan meriam bisa masuk neraka. Pelarangan Telegram dan WhatsApp bisa membuat tentara Rusia lebih rentan terhadap drone Ukraina, meski tidak secara langsung menyebabkan kematian mereka. Karena tak bisa lagi berkomunikasi, seperti disorot Forces News, tentara Rusia memakai Telegram untuk berhubungan dengan teman dan keluarga di rumah. Dengan aplikasi tersebut diblokir, krisis moral di atas krisis yang sudah ada di militer Rusia sedang berkembang. Hal ini terjadi saat Anda tahu aplikasi seperti Telegram juga dipakai tentara Rusia untuk mencari perlengkapan yang tak disediakan pemerintah mereka. Seperti yang dicatat oleh Kiev Post, tentara Rusia harus melakukan penggalangan dana bersama untuk mendapatkan perlengkapan dasar dan, dalam beberapa kasus, peralatan yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas mereka. Bagaimana kampanye penggalangan dana ini diatur? Melalui Telegram. Blogger militer yang kini mengkritik Kremlin seringkali justru menggalang dana untuk memenuhi kebutuhan tentara Putin yang tidak dipenuhi oleh pemerintah. Melarang Telegram merusak semuanya. Tentara tidak bisa memberitahu blogger militer apa yang mereka butuhkan karena Telegram diblokir dan dilarang. Blogger itu tak bisa menjangkau audiens lebih luas untuk galang dana dan akhirnya menyebabkan lebih banyak kematian. Prajurit tanpa perlengkapan memadai dikirim ke medan perang penuh drone tanpa komunikasi. Ini adalah kengerian dalam skala yang hanya bisa dilakukan oleh Putin dan dia melakukannya terhadap tentaranya sendiri, bukan terhadap Ukraina. Militer Rusia kekurangan makanan, air, dan penuh prajurit. Menurut laporan media United 24, mereka kini dengan suram bercanda pakaian mereka menggantung di tubuh seperti gantungan baju karena tidak mendapat makanan atau minuman. Sekarang, Putin telah mengambil salah satu dari sedikit sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut The Telegraph, seorang blogger militer Rusia secara sarkastik berkata, "Kita tak bisa mematikan Starlink untuk Ukraina, tapi bisa mematikan Telegram untuk Rusia." Peskov, juru bicara Putin, telah membantah semua klaim terkait pentingnya Telegram dan WhatsApp bagi tentara Rusia. "Saya rasa komunikasi di garis depan tidak dikelola lewat Telegram atau aplikasi pesan lain," klaimnya lemah, sedangkan tentara dan blogger militer Rusia justru berkata sebaliknya. Telegram digunakan, WhatsApp digunakan, Starlink juga digunakan. Semuanya digantikan layanan negara yang lebih mengutamakan pengawasan daripada komunikasi. Setelah dipikir, memakai merpati pos dan telepon lapangan era Soviet mungkin bukan ide buruk. Bukan seakan tentara Rusia punya pilihan lain setelah paranoia Putin merampas satu-satunya hal yang membuat mereka bertahan saat menghadapi kengerian perang yang dimulai Putin. Seolah-olah Putin sengaja ingin kalah dalam perang Ukraina. Di tengah perang yang penuh inovasi,
Presiden Rusia malah ingin mengembalikan tentaranya ke zaman batu. Zona maut, penuh drone, di Ukraina memaksa Rusia membayar setiap wilayah yang direbut dengan darah. Akan lebih banyak darah tumpah setelah Telegram dan WhatsApp hilang. Cari tahu lebih lanjut tentang zona maut ini dan taktik brilian Ukraina di video kami. Jika Anda suka video ini, berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak liputan tentang kesalahan delusi Putin yang melemahkan mesin perangnya. Terima kasih telah menonton.